Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kita udara untuk dihirup, yang senantiasa Allah berikan kepada kita tangan untuk bergerak, yang senantiasa Allah berikan kepada kita mata untuk melihat, dan Allah menjadikan di dalamnya kekuatan sehingga kita dapat melangkah. Seandainya lah kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun itu daun-daun yang di dunia ini kita jadikan sebagai kertasnya, ranting-ranting yang di dunia ini kita jadikan sebagai penanya, dan lautan sebagai tintanya, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mati-matian mempertahankan agama Islam, yang telah merelakan harta, jiwa, raga demi untuk mempertahankan agama Islam. Beliau rela dicaci, dimaki, bahkan dilempari dengan tai kuda, dilempari dengan tulang-tulang unta. Kan tetapi Rasulullah tidak pernah berhenti untuk menyiarkan agama Islam, sehingga agama itu sampai ke pelosok-pelosok dunia, dan salah satunya ke negara kita tercinta ini. Maka sudah sepantasnya lah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni yang berlepaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam, banyak sekali yang harus dihadapi, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi Rasulullah, dan tantangan itu bukan hanya dari orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi langsung tantangan itu oleh pamannya Nabi, orang terdekat Nabi, menantang Rasulullah, menganggap kalau Rasulullah itu berdusta, padahal mereka sudah menganggap Rasulullah itu, atau menjadikan Rasulullah itu, memberikan kepada Rasulullah gelar Al-Amin, orang-orang yang terpercaya. Kan tetapi ketika dikatakan Rasulullah mendapatkan wahyu, maka disitulah mereka mengatakan Rasulullah itu pendusta. Mereka tidak percaya bahwa sebenarnya Rasulullah mendapatkan wahyu. Nah, tantangan-tantangan zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan tantangan Rasulullah. Tantangan sekarang banyak orang yang menistakan agama. Ketika ada orang yang menistakan agama, semua orang-orang muslim mengatakan hukum saja dia,
mereka akan marah, mereka akan mengatakan hukum saja, penjarakan saja, hukum mati saja. Padahal dia tidak tahu bahwa dia sendiri telah berusaha untuk menghancurkan agamanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menghancurkan agamanya? Sedangkan sholat tidak pernah. Bahkan sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kita contohkan saja dalam sebuah bangunan. Seandainya dalam sebuah bangunan tidak ada tiang, tidak ada pondasi, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri, tidak akan kokoh. Nah, seperti itu jugalah agama kita. Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Bagaimana bisa agama kita tumbuh di dalam hati? Bagaimana bisa agama itu berkembang di dalam jiwa raga kita, sedangkan sholat tidak pernah? Kemudian bagaimana mungkin dia bersabar menghadapi masalah, sedangkan berpuasa saja tidak pernah? Padahal jikalau kita berpuasa, maka kita akan belajar tentang kesabaran, karena di sana terdapat menahan dari lapar, haus, menahan amarah, emosi, hawa nafsu. Bagaimana mungkin dia sabar menghadapi ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah, sedangkan berpuasa tidak pernah? Kemudian bagaimana mungkin dia bersedekah, sedangkan membayar zakat saja dia tidak pernah? Hal yang wajib saja dia tidak pernah melaksanakannya, apalagi hal-hal yang disunnahkan. Maka itu yang harus kita perbaiki kehidupan kita sehari.